Khususnya bapak untuk mengambil posisi masing-masing. Menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Kita berdiri tegak. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, berdiri tegak. Indonesia, tanah airku, tanahku darah. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan izinnya kita semua dapat dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini dalam acara deklarasi dan pengukuhan Ketua DPP dan DPW Ikatan Alumni Yogyakarta Sulawesi Selatan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak asing ngobrol kita. So let me introduce myself.
Chelsea Darmawan, and I will be your Master of Ceremony for today. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Hashim Taha. Selamat datang Bapak di. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sesaat lagi kita akan memulai pendeklarasian dan saya persilakan dengan hormat Dr. Andes Haji Amin Mantul Sadda Pomu mengambil tempat posisi di depan. Kami mohon calon ketua umum Dewan Pimpinan Pusat IKJOS Bapak Insinyur Muhammad Hashim Taha maju ke depan untuk mengambil petaka dari Pomu untuk selanjutnya berdiri di samping Pomu. Tentara saja ini makmur pada saat alumni Jogja 75 akan menyampaikan deklarasi Bontonompo, dan juga saya selaku Ketua Forum Kerajaan dan Kelembagaan Adat Sulawesi meliputi 6 provinsi di Indonesia akan membacakan deklarasi Bontonompo. Izinkan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian untuk saya membacakan deklarasi Bontonompo. Deklarasi Bontonompo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama alumni Yogyakarta berkumpul di Bontonompo pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, mendeklarasikan: 1. Berdirinya perkumpulan organisasi masyarakat dengan penamaan Ikatan Alumni Yogyakarta Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut IKJOS. Kedua, mengukuhkan Saudara Insinyur Muhammad Hashim Taha sebagai Ketua Umum DPP IKJOS yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya, dan Saudara Iman Hud SIP MSI sebagai Ketua Umum DPW IKJOS yang berpusat di Makassar. Untuk selanjutnya, melengkapi kepengurusan masing-masing sesuai kebutuhan organisasi. Demikian kami deklarasikan, dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKJOS, IKJOS, hidup IKJOS. Kamera. Kita saksikan bersama Kamera. menyerahkan padakan di sini kepada Imam Hud. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi law an hadana wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul ihsan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لي ولوالدي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harta, tidak istri dan tidak anak, semua hanya milik Allah. Kami berkumpul di tempat ini Allah karena qadarullah. Dan Bumi yang saya cintai banggakan, Tuan Malik yang saya cintai banggakan, Profesor Musafir yang saya banggakan, kakak-kakak Puan Hatta yang saya cintai banggakan, kakak-kakak Om, tante, saudara, adik-adik yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai tuan rumah menyampaikan syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul di tempat ini, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, karena sesungguhnya Dialah Tuhan yang menghidupkan dan Dialah Tuhan yang mematikan. Suatu penghormatan bagi kami sekeluarga bahwa tidak ada yang dipertukarkan, yang dapat dipertukarkan dengan waktu yang kakak-kakak, om-om, saudara-saudara saya yang bisa dipertukarkan. Waktu tidak bisa berputar kembali dan hanya sekali, dan hanya Tuhan yang menentukan waktu itu, sehingga tidak mungkin saya balas. Maka sekali lagi atas nama keluarga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Perlu saya sampaikan beberapa hal, karena ini sudah qadarullah dan karena ini sudah takdir Tuhan, maka saya menerima tanggung jawab yang besar. Tidaklah mudah untuk menjadi pemimpin, karena pertanggungjawabannya itu adalah akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. I'm not perfect, but I only the best. Saya mungkin tak sempurna, tapi saya berusaha berbuat yang terbaik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tidak mungkinlah saya yang rendah ini, yang fakir ini bisa berdiri di hadapan kakak-kakak saya, bisa berdiri di hadapan senior-senior saya, kalau bukan karena doa restu daripada kakak-kakak dan senior-senior saya. Menjadi pemimpin itu berat tugasnya, karena pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang secara pribadi, mohon maaf secara lugas kami sampaikan, kami tak pernah kenal namanya Kakanda Muhammad Hasirtaha sama sekali. Tapi saya sebagai manusia yang normal, punya hati dan perasaan, dia tak mengenal saya, dia tak mengenal adik saya, tapi dia menyiapkan segala sesuatu untuk kami. Itulah yang membuat saya terpanggil sebagai manusia yang lemah, sehingga saya harus membalas kebaikan itu yang hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu tugas menjadi pemimpin itu berat. Pemimpin itu harus punya jantung dua, jantung satu untuk keluarga, dan saya menyiapkan jantung satu untuk dicaci dan dimaki. Saya adalah manusia biasa, tidak luput daripada dosa. Untuk itu tuntunlah saya kakak-kakakku, tuntunlah saya senior-seniorku. Saya hanya manusia biasa. Mungkin apa yang saya lakukan tidak membuat orang puas, tapi lillahi ta'ala saya terima ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bertemu dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kalaupun derita itu sebesar kapal Tampomas, tapi anggaplah samudra yang luas itu adalah rahmat Tuhan, sehingga Tampomas itu tidak lebih dari setitik yang ada di lautan. Ini berat. Seandainya ayah dan ibu saya hidup, mungkin dia tersenyum, karena ayah saya selalu berpesan, jikalau ada tamu muna, maka pakale begitu, apapun yang kau harus lakukan membuat orang lain hadir.
kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenaan dengan apa yang kami lakukan dan tapi saya tetap menjaga persaudaraan itu. Saya teringat ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menyatakan dalam kitabnya As-Sabul Amwal, kalau sekiranya hanya selembar rambut yang menghubungkanku dengan musuhku hanya untuk saya bertahim, maka rambut itu saya akan jaga untuk tidak putus. Kalau musuhku akan menariknya, maka saya akan mengulurkan rambut itu tersebut. Kalau musuhku akan mengulurkan rambut itu, maka saya akan menarik rambut itu untuk tetap terbentang sebagai salib rahim. Karena sungguhnya hanya maut dan Tuhan yang bisa memutuskan silaturahim. Hidup Ikajos! Saya hanya sekilas mengenal kakanda saya, tapi saya tahu apa yang dilakukan tidak semua kita tahu. Kita bisa besar seperti ini semua karena ada yang menuntun kita, ada orang tua kita, ada ibu ayah kita. Makanya setiap saya membuka kalimat, maka saya selalu mengucapkan Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau sekiranya ada Tuhan selain Tuhan yang bisa disembah, maka sembahlah orang tua. Hanya satu manusia yang disampaikan salam oleh Nabi Muhammad, tidak yang lain, hanya kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni mengangkat ibunya dari Madinah ke Mekah hanya untuk menghajikan. Uwais Al-Qarni tak pernah bertemu Rasulullah. Apa jawaban Uwais Al-Qarni ketika diminta untuk bertemu Rasulullah? Tiada yang menandingi kecintaanku kepadamu ya baginda Rasul. Saya sangat ingin bertemu denganmu, tapi kalau saya bertemu denganmu, siapa yang menjaga ibu saya yang tua renta, buta, sakit? Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalaupun saya tak bertemu dengan Uwais, maka sampaikan salam saya. Bayangkan Rasulullah hanya menyampaikan salam kepada seorang Uwais. Mungkin ini mengoreksi diri kita. Perbuatan yang paling mulia adalah memuliakan kedua orang tua, tidak yang lain. Karena sungguhnya apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Kalau sekiranya ibu kita diminta oleh dokter memilih bayi atau ibu, pasti ibu akan mengatakan, biarlah saya menghadap Tuhan, tapi berikanlah kesempatan kepada anak saya untuk bisa hidup, karena saya sudah menikmati hidup. Ayah, walaupun saya tak melahirkanmu anakku, walaupun saya tidak menyusui anakku, tapi kalimat tauhid yang saya ucapkan di telingamu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, membuat kau tenang menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin hari ini mereka tidak hadir di antara kita, tapi tugas kita yang terakhir adalah bagaimana kita berbuat saleh dan mendoakan kepada kedua orang tua. Izama taqdu'ana ma'in jata'ala wa salatu yada'ulahu waladun salih yada'ulahu au ilmun yang jatuh au sadaqatin jatuh. Saya pikir ini mungkin sebagai naluri, sebagai adik, sebagai manusia yang lemah, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur kebahagiaan saya ini tidak saya bisa bayar dengan harta yang seni, tapi karena hari ini Tuhan yang mempertemukan kita, karena adalah takdir kita bertemu, dan saya juga menerima takdir ini menjadi ketua DPW Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih Kakanda Muhammad Hasyir Taha. Marilah kita mendoakan kepada beliau sehingga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan kesuksesan dan bermanfaat bagi kita semua. Karena sungguhnya sebaik-baik manusia khairun nas yanfa'un nas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ikajos! Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Kenapa di tempat ini? Untuk lumpuh. Kebetulan Bapak Adinda Aci Dembali ini namanya di lumpuh. Jadi betul di Patah di Sarang sekali. Untuk lumpuh
namanya di Lumpuh. Di Bali, waktu Lumpuh ini banyak melimbung. Sangat cepat. Jadi mudah-mudahan ini rahmatannya akan turun ke masyarakat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengikuti rangkaian acara mulai dari bandara sampai di sini, bagi saya ini sesuatu yang sangat surprise. Sampai pada akhirnya di atas saya baru tahu kalau saya ada hubungan dengan gelaran tadi. Saya selama ini menganggap diri saya itu orang liar, ahad mengatur. Saya tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Kerjaan saya hanya ingin bersilaturahmi, hanya itu satu. Tidak punya apa-apa dan tidak punya mau apa-apa, hanya mau bersilaturahmi saja. Only one. Dan alhamdulillah saya berada di tempat ini, bagi saya juga surprise bisa melihat rumah seperti ini, rumah adat. Bagi saya kayak kembali ke beberapa tahun yang lalu, mengenal bahwa kita punya adat, kita punya lambang-lambang budaya, lambang-lambang filosofis. Kita punya papasan orang tua, tua yang pada akhirnya di sana fundamental kehidupan kita. Sejauh kita melangkah, pada akhirnya kita akan mengenal arti kehidupan yang pernah diajarkan orang tua, seperti yang Dinda Imanput sampaikan tadi, selalu mengenang ajaran orang tuanya, membesarkan kedua orang tuanya. Kurang lebih sama dengan saya. Saya juga setelah saya tamat di Jogja, saya ke Jakarta itu saya memakai nama Taha, nggak lagi memakai hasil. Taha, satu saja. Kalau saya kenalin nama saya Taha. Taha sesungguhnya itu nama bapak saya sebenarnya. Taha saya pakai sampai hari ini, sampai akhirnya Taha itu menjadi sebuah brand, company image, menjadi branding, menjadi lambang, ya, bahwa kalau Pak Taha itu berarti tukang. Saya sesungguhnya tukang. Saya engineer, nah memang spesialisasinya di rancang bangun industri, ya, industri sawit, industri pabrik gula, pokoknya urusan pertukangan lah. Atas penunjukan saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Jogja, Sulawesi Selatan, dan insya Allah saya akan berjuang untuk menjadi katalisator yang baik. Sekali lagi